Haleluya. Terpujilah Tuhan kita Yesus. Seluruh jemaat GBDI Citra Raya Kristus Keselamatan, juga saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, saat yang indah kita boleh ada untuk berbakti bersama-sama. Mari saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan mujikan pujian keselamatan bagi Allah. Hanya Dia, untuk Dialah selama-lamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk di atas tahta, dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan. Sekali lagi. Keselamatan bagi Allah yang duduk di atas tahta, dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Benar, keselamatan. Keselamatan bagi Allah yang duduk di atas tahta, dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Yesus, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya.
kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya. Langkah-langkah iman tentunya harus ada dalam kehidupan kita. Di saat-saat yang ada, di saat-saat yang ada hari-hari ini, tentunya iman itu harus tetap tinggal dan ada dalam kehidupan kita. Kita percaya kepadanya, percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Oh, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami mau naikkan pujian, syukur, hormat senantiasa bagi kemuliaan nama-Mu. Kami bersuka cita, bersorak-sorai meninggikan Raja di atas segala raja. Sukacita itu harus ada dan tinggal di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Amin. Sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita
sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, saat-saat ini tentunya ada banyak sekali keadaan-keadaan yang kita alami sulit. Tapi satu hal tentunya pujian nyatakan, Yesus Engkaulah kemenanganku. Yesus Engkaulah sumber pertolonganku. Firman Tuhan tentunya itulah yang menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu,
oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun. Haleluya. Amin. Tiada Amin. Benar, pernah Bapak. kau tinggalkan. Tuhan tak pernah tinggalkan. Tidak pernah mulia tinggalkan. dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Tuhan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, haleluya. Nama yang ajaib, nama yang agung. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan juru selamatku. Keselamatan hanya bagi nama-Mu saja. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ayo bersyukur Tuhan. Tuhan telah selamatkan kami lewat pengorbanan-Mu Tuhan, lewat pengorbanan-Mu. Keselamatan itu Tuhan boleh kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Firman Tuhan itulah yang menguatkan kami semuanya. Firman-Mu Tuhan yang menjadi suluh, menjadi pelita di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang kami hormati, saudara-saudari bahkan anak-anak juga yang kami kasihi. Saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul iman yang menyelamatkan. Makna keselamatan dalam tema ini sebagaimana yang diajarkan di dalam Alkitab adalah di mana seseorang itu luput dari ancaman hukuman neraka. Selamat tidak masuk neraka, bahkan sebaliknya masuk ke dalam sorga. Jadi judul iman yang menyelamatkan ini adalah iman yang membuat orang
tidak masuk neraka, melainkan masuk ke dalam sorga. Mencermati judul iman yang menyelamatkan, jadi mungkin asumsinya ada iman yang tidak menyelamatkan. Tetapi yang ingin saya sampaikan di dalam firman Allah, ada dua iman, yaitu pertama iman yang menyelamatkan, dan yang kedua adalah iman yang memindahkan gunung. Tetapi kali ini dalam waktu yang singkat ini kami akan menyampaikan yang pertama, yaitu iman yang menyelamatkan. Puji Tuhan, saudara-saudara semuanya yang dikasihi oleh Allah, iman yang menyelamatkan sebagaimana yang tertulis di dalam kitab suci adalah iman kepada Allah di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Setiap agama di dunia ini semuanya mengaku punya iman, tetapi konsepnya akan berbeda-beda. Definisinya akan tidak sama satu dengan yang lain. Sedang konsep iman di dalam kekristenan adalah iman kepada Allah di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah iman yang menyelamatkan. Diharapkan sesudah mendengarkan atau mengikuti firman Tuhan saat ini, maka kita semuanya, Anda para pendengar, akan diperteguh imannya kepada Allah dan juga akan mengalami kehidupan yang tentram, damai, sejahtera karena telah memiliki kepastian, yaitu keselamatan jiwa kita. Saudara-saudara, ayat pertama yang akan kita baca tertulis di dalam surat Roma pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-9 dan yang ke-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi itulah yang tertulis di dalam kitab Roma. Jadi dalam kekristenan diajarkan supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, agar supaya kita yang berdosa ini dibenarkan oleh Allah. Betapapun dosa kita mungkin sangat besar, tetapi kita dibenarkan oleh Allah oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat lain dikatakan, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan dijadikan menjadi putih seperti bulu domba. Walaupun dosamu merah seperti warna kirmisi, akan dijadikan putih seperti salju. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Apabila percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka posisinya di hadapan Allah akan dibenarkan bagaimanapun keadaannya. Kemudian yang kedua adalah mengaku dengan mulut
Jadi tidak cukup hanya percaya di dalam hati, disimpan di dalam kalbu, tetapi harus diucapkan. Kepercayaan ini harus diucapkan dengan bibir dan mulut. Paling tidak bisa didengar oleh telinganya sendiri. Tidak hanya di batin saudara-saudara, tetapi diucapkan. Syukur-syukur kalau bisa didengar oleh orang lain juga. Mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang telah mati dan bangkit hidup kembali, naik ke sorga, dan pada waktunya akan kembali ke dalam dunia untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara sekalian, itulah konsep yang kita baca di dalam Alkitab. Percaya dan mengaku kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan mengalami keselamatan. Ayat-ayat lain yang mendukung bacaan ini, seperti misalnya yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 16. Ayatnya yang ke-18. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah, saudara-saudara, jadi dengan mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah yang Maha Kudus, maka seseorang akan mengalami pengakuan Bapa di sorga, akan mengalami keselamatan. Saudara-saudara, dalam ayat yang lain, misalnya di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, di sana firman Allah mengatakan, karena demikian besar kasih Allah kepada isi dunia ini, sehingga diberikannya putranya yang tunggal, agar supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Anaknya yang tunggal dari Bapa di sorga adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, dalam ayat yang lain juga dikatakan, misalnya dalam surat Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Aku mempunyai keyakinan yang teguh terhadap Injil,
Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi Injil, yaitu Alkitab, yaitu berita keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haruslah kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Saudara-saudara sekalian, ayat yang lain di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 disebutkan di sana bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya ada keselamatan kecuali namanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, sudah jelas bahwa iman yang menyelamatkan itu adalah iman di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Iman kepada Allah di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, coba kita cross dengan Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Dalam ayat yang ke-26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara-saudara, Alkitab firman Allah mengajarkan bahwa iman harus disertai dengan perbuatan. Jadi orang berpikir kalau berbuat jahat ya masuk neraka lah. Kalau berbuat baik ya masuk surga lah. Saudara-saudara, jadi ada yang mengajarkan silahkan menjadi Kristen, tetapi kalian harus berbuat baik. Sebab kalau tidak mau berbuat baik, percuma masuk neraka kan. Walaupun percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, tetapi dalam kekristenan, saudara-saudara, diajarkan bahwa perbuatan yang dimaksud ini bukanlah perbuatan baik, melainkan perbuatan daripada iman itu. Contohnya adalah Bapak Abraham. Bapak Abraham percaya kepada Allah. Dan dia menunjukkan kepercayaannya itu dengan perbuatannya. Ketika Allah berfirman, persembahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Bapak Abraham ikat anaknya di atas mezbah dan dia bawa pisau untuk sembelih anaknya. Ketika pisau itu hampir menyentuh lehernya, terdengarlah suara dari langit, Abraham, Abraham, tahan tanganmu. Sekarang aku sudah tahu bahwa engkau takut kepada Allah. Jadi itu adalah perbuatan iman. Dia percaya kepada Allah. Allah minta anaknya dikorbankan dan Bapak Abraham melakukan. Nah, ini adalah yang dimaksud perbuatan. Bukannya Bapak Abraham harus membagi-bagikan uangnya, emasnya kepada orang, itu bukan. Tetapi perbuatan daripada imannya itu. Contoh yang lain adalah Rahab. Seorang pelacur di kota Yeriko. Dia berkata kepada dua pengintai yang diutus oleh Yosua itu, aku tahu bahwa Allahmu hidup. Allahmu telah menuntun engkau keluar dari negeri Mesir, menyeberangi laut Teberau, dan bangsa-bangsa yang menghadapi engkau telah dikalahkan oleh Allah.
Itu sebabnya aku percaya juga bahwa negeri ini pun juga akan jatuh ke dalam tangan. Saudara-saudara, tindakan apa dari iman Rahab ini? Tindakannya adalah dia menyembunyikan kedua pengintai ini dan menyelamatkan. Saudara-saudara, itu adalah perbuatan iman dari Rahab. Nah, saudara-saudara, kita juga demikian, saudara-saudara. Kita harus beriman kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus menyatakan iman itu di dalam perbuatan kita. Jadi misalnya saudara-saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya harus menyembah Dia, harus memuji Dia, harus beribadah ke dalam gereja dengan setia. Kalau perbuatan baik, apa maknanya? Perbuatan baik itu adalah memperbanyak pahala, saudara. Jadi sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, diselamatkan masuk surga, masih dapat pahala lagi, masih dapat kemuliaan-kemuliaan yang besar. Jadi iman itu menyelamatkan, tetapi perbuatan-perbuatan baik itu menjadikan kita mendapatkan hadiah pahala di dalam sorga. Jadi kemuliaannya besar di dalam sorga. Saudara-saudara sekalian, jadi iman dan perbuatan. Saudara-saudara, kalau orang mengatakan iman ditambah perbuatan, selamat. Iman ditambah perbuatan baik, selamat. Iman tanpa perbuatan baik tidak selamat, gitu kata mereka. Tetapi dalam kekristenan tidak demikian, saudara-saudara. Iman itu adalah keselamatan ditambah dengan perbuatan-perbuatan baik. Jadi sudah selamat, sukanya berbuat baik lagi. Bagus sekali, saudara-saudara. Mulia. Di dunia mulia, di sorga juga mulia. Di sorga tidak hanya kemuliaannya seperti lampu kecil, tetapi seperti bintang yang bersinar-sinar terang. Jadi saudara-saudara, iman yang menyelamatkan kita tindak lanjuti dengan ketaatan kita kepada firman Allah, kesetiaan kita beribadah kepada Allah. Jangan cuma iman saja, jangan hanya percaya saja. Sebab tadi kita baca di dalam Yakobus, setan-setan pun juga percaya. Tetapi mereka percaya kepada Allah, mereka gemetar kepada Allah, tetapi mereka tidak menyembah Allah. Dan mereka tidak melakukan perbuatan baik, melainkan perbuatan-perbuatan yang jahat dan tercelah, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, begitulah, jadi kita harus percaya kepada Allah. Dan kita harus menyatakan kepercayaan kita dengan tindakan atau perbuatan. Kita harus paham bahwa iman kita itu mengalami pertumbuhan. Tuhan Yesus punya rencana supaya iman kita di kemudian hari menjadi sempurna. Dia yang menyempurnakan iman, saudara. Jadi iman kita jangan sampai mandek, saudara. Selama kita masih hidup, kita harus mengalami pertumbuhan iman. Kecuali sudah mati. Seperti penyamun di samping kiri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, "Hai saudara, hari ini pun engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus." Dia beriman, penyamun ini beriman, tetapi tidak sempat melakukan perbuatan baik.
namun demikian dia masuk surga. Mengapa tidak melakukan perbuatan baik? Karena waktunya sudah tidak ada lagi. Nah, kalau kita masih punya waktu, kita harus melakukan perbuatan baik. Kalau kita masih punya waktu, iman kita harus mengalami pertumbuhan. Sebab kalau tidak mengalami pertumbuhan, Tuhan Yesus akan berkata seperti pohon ara, mulai hari ini kamu tidak usah berbuah lagi. Maka pohon ara itu menjadi layu dan menjadi mati. Puji Tuhan, iman yang menyelamatkan adalah iman kepada Allah di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Dan iman itu harus direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Puji Tuhan saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati Anda semuanya. Terima kasih. Salam pengabdian. Puji Tuhan, seluruh jemaat, juga saudara kekasih, kita semuanya telah mendengar firman Tuhan mengenai keselamatan. Luar biasa, pengorbanan Tuhan itu semuanya adalah untuk kita, supaya semua orang boleh diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Iman tentunya harus ada, percaya kepada Tuhan kita Yesus. Haleluya, luar biasa. Hatiku percaya, hatiku percaya. Inilah yang diberikan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya.
Tuhan, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari dan anak-anak, kita telah diberkati oleh Allah dengan firman Allah yang berjudul iman yang menyelamatkan. Mari kita berdoa kepada Tuhan bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, teguhkanlah firman Allah di hati kami, menjadi darah dan daging kami, menjadi kehidupan kami, supaya kami berpadanan dengan Injil Kristus, supaya kami mengalami keselamatan karena percaya kepada Allah, beriman kepada Allah di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Semua yang mengikuti ibadah online ini kiranya diberkati oleh Allah, dan awak media yang telah membantu terselenggaranya ibadah online ini, kiranya semuanya diberkati oleh Allah. Saudara-saudara, apabila engkau sakit, doa kami Tuhan menyembuhkan. Apabila engkau susah, doa kami kiranya Tuhan menghiburkan. Apabila engkau dalam pencobaan yang berat, doa kami kiranya engkau diberi ketabahan dan kemenangan. Puji Tuhan, diberkatilah masa depanmu, tercapailah apa yang engkau cita-citakan. Bagi anak-anak kiranya sukses studinya, dan bagi keluarga-keluarga kiranya diberkati dengan ketenteraman, damai sejahtera. Dan kiranya semua yang bekerja diberkati dengan kesehatan dan rezeki yang berkelimpahan. Mari kita tadahkan tangan kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah bagimu saudara-saudara. Damai sejahtera Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus menyertai engkau semuanya, sekarang, besok, dan selama-lamanya, di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, amin.